Tubuh saya. Pada saat SMP, pubertas mulai menyerang saya. Itu adalah masa terburuk dalam hidup saya. Emosi yang naik turun, stres, dan jerawat. Itulah rahasia saya, jerawat. Jangan pandang ini sebagai jerawat biasa. Lebih dari itu. Sangat mengerikan. Pada satu tahap saya pun tidak mampu melihat wajah saya sendiri. Namun tidak sampai situ saja. Jerawat itu saking kehabisan properti di wajah, mulai merambat ke tubuh saya. Di tubuh saya mulai bermunculan jerawat. Awalnya hanya 1 atau 2 sis kecil yang muncul, jadi itu saya abaikan. Saya hanya mandi seperti biasa tanpa pergi ke dokter. Namun saya berani bilang bahwa keputusan itu adalah keputusan terbodoh yang pernah saya buat dalam hidup saya. Jerawat itu mulai bertambah banyak dan besar. Semakin banyak dan besarnya, hingga seluruh dada, punggung dan leher saya tertutupi jerawat. Bahkan hingga di lengan saya pun muncul beberapa jerawat. Setelah ledakan tersebut, saya masih enggan untuk pergi ke dokter. Entah mengapa saya tetap menyepelekan hal tersebut. Saya kira itu akan hilang begitu saja. Namun justru malah bertambah parah. Saya tidak bisa tidur pada malam hari karena sakit. Kaus dan bantal saya terkena darah dan sel kulit mati. Pada satu titik, wajah saya tertutupi sangat banyak kerak karena jerawat tersebut, lebih tepatnya pada kedua sisi pelipis. Saya sangat malu sekali. Saya bahkan tidak dapat melihat cermin lagi. Namun entah kenapa saya masih berusaha bersosialisasi dengan orang-orang. Saya tidak memikirkan bagaimana jijiknya mereka hanya melihat wajah saya. Lalu, hal yang paling menyedihkan datang. Bukannya menghilang, jerawat-jerawat itu berubah menjadi keloid. Sangat banyak dan besar. Dan keloid-keloid tersebut bertambah besar seiring waktu. Pada saat inilah saya pergi ke dokter. Namun sudah terlambat. Dokter tidak dapat melakukan apapun untuk membalikkan keadaan atau setidaknya membuat keadaan lebih baik. Ya, kalau sudah begini tidak bisa diapa-apain. Kalau mau bisa lanjut perawatan suntik untuk keloidnya. Saya sedih. Saya sangat sedih. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya hanya sedih. Bagaimana jika saya akan menikah? Bagaimana saya harus memberitahu istri saya? Maukan istri saya bertahan dengan saya? Saya tidak bisa datang ke kolam renang lagi. Saya tidak bisa pergi ke sauna, tidak bisa pergi ke pemandian air panas, atau pemandian umum. Saya tidak bisa menggunakan kaos berlengan sangat pendek. Saya tidak bisa menggunakan v-neck. Saya harus menjaga agar lengan dan lubang kaos saya menutupi kulit saya. Saya terkadang merasa iri melihat orang-orang pergi ke kolam renang, ke pantai, atau secara sederhana mengganti baju. Saya iri, sangat-sangat iri. Saya harus membawa ini seumur hidup saya. Segala usaha untuk menghilangkannya akan sangat mahal dan menyakitkan. Saya merasa sedih dan terbodohi pada waktu yang sama. Saya tidak pergi ke dokter. Saya tidak melakukan perawatan, dan sebagainya. Namun itulah kenyataannya. Tuhan telah memilih saya untuk mendapatkan hadiah, ini yang harus saya bawa sampai meninggal. Saya merasa iri kepada orang-orang. Mengapa produksi minyak pada kulit saya bisa setinggi itu? Mengapa walaupun saya mandi rutin dan bersih, saya masih mendapatkannya sedangkan orang lain yang tidak mandi selama seminggu tidak mendapatkannya? Mengapa harus berakhir dengan keloid dan memengaruhi kehidupan saya selamanya? Sayangnya, saya tidak tahu jawaban atas semua pertanyaan tersebut. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena tidak menyadari pentingnya kesehatan kulit dan pentingnya pergi ke dokter. Saya merasa sedih. Saya sangat rindu memiliki tubuh yang bersih. Sometimes we took things for granted.